Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika, habibi. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika, habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yarifata dari jurusan Tasawuf Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Saat ini saya semester 2 dan saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Sirah Nabawi yang diampu oleh Bapak Muhammad Sobirin MHum. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita dapat menikmati pagi yang cerah ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, dimengerti bahwa Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada zaman penuh dengan bara api dari zaman modern, yang mana bagi mereka yang tidak mengenal Nabi Muhammad adalah mereka yang tidak mengenal sejarah. Sulit dimengerti bahwa bagaimana mereka, orang-orang, bisa bersikap arogan terhadap revolusi terbesar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Revolusi yang tidak pernah ada sebelumnya dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nabiullah Muhammad SAW masih tetap bersih dalam sejarahnya. Sejarah penuh dengan intisari tanpa ada penutup. Beliau dari tahun 1000 sampai sekarang. Kepribadian beliau begitu mulia dan multidimensi, di mana beliau memang tidak dapat membaca dan menulis, namun beliau dapat mengajari di dunia ini atas apa yang belum ada sebelumnya. Kepribadian beliau begitu mengguncangkan hati sejuta umat manusia, meskipun setelah 1418 tahun yang lalu, sejarah beliau masih tetap utuh dalam sorotan sejarah secara penuh. Masih berbicara seputar Nabi Muhammad, marilah kita menilik bagaimana persiapan Nabi bersama umat Islam dalam mempertahankan Islam. Sebelum diperangi, Allah telah menurunkan Quran surat Al-Hajj ayat 39-41 kepada Nabi Muhammad, yang menerangkan bahwa Allah tidak mengizinkan umat yang telah diperangi untuk berperang. Karena apa? Allah telah berjanji akan menolong orang-orang yang telah menolong agamanya, yaitu umat Islam. Dan Allah akan tetap melindungi mereka dari kaum kafir Quraisy. Karena sesungguhnya orang yang telah diperangi adalah mereka yang teraniaya, yaitu mereka diusir dari tanah kelahirannya hanya karena sebuah ucapan, Tuhan sesungguhnya kami adalah Allah. Dan menurut kafir Quraisy, kaum yang telah mengucapkan hal seperti itu wajib diperangi, dan Allah berjanji akan menolong mereka semua. Seperti halnya dalam selanjutnya, Allah menurunkan pula wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 190-193, yang mengandung pengertian bahwa Allah mengizinkan umat Islam untuk memerangi kaum kafir Quraisy, namun tidak diperkenankan untuk berlebihan, yaitu tidak boleh memerangi mereka yang lemah, kaum wanita, dan kaum yang sedang sakit. Begitu pula tidak diperkenankan untuk merusak bangunan, merusak pepohonan, merusak alam yang ada di sekitar. Kaum muslimin juga tidak diperkenankan untuk berperang di lingkungan Masjidil Haram, kecuali kaum musyrikin menghalang-halangi mereka dalam beribadah atau memulai peperangan.
maka diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin untuk membunuhnya, bahkan mengusir dari Masjidil Haram, karena telah menghalang-halangi ibadah kepada Allah. Diperangi bukan semata-mata untuk menganiaya, melainkan agar kaum muslimin lebih khusyuk dalam ibadahnya, dan semata-mata hanya untuk Allah, tidak khawatir lagi untuk dihalangi, serta tidak merasa diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Dapat disimpulkan bahwa ketika kaum kafir Quraisy memulai peperangan, maka diwajibkan oleh Allah kaum muslimin untuk memeranginya. Namun, ketika kaum muslimin memulai peperangan, maka sesungguhnya itu tidak sangat diperkenankan.